Kalau benar-benar nggak memungkinkan saya rawat di rumah aja, Dok. Sebaiknya dirawat di rumah sakit dulu ya, karena kondisinya sangat lemah. Mama bayi sudah datang. Kita coba periksa lagi ya. Jadi bayi ini punya ibu. Tadinya aku pikir dia anak aku. Ternyata aku salah. Udah yuk Aisyah, kita pulang. Makin lama kamu di sini nanti kamu makin sedih. Ayo pulang. Gimana, Dok? Coba diperiksa lagi ya. Siapa tahu kondisinya udah membaik. Ya, semoga ya, Dok. Sekali lagi, terima kasih banyak, Mbak. Udah mau menjadi donor ASI untuk anak saya. Iya, sama-sama, Pak. Oh iya, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Apa Mbak bersedia datang ke sini lagi untuk memberikan donor ASI Mbak untuk anak saya? Tapi sampai anak saya udah bisa keluar dari rumah sakit aja, Mbak. Insya Allah saya bisa kok, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Mbak. Bu. Kalau gitu saya permisi. Mari, Mbak. Bu. Saya mau lihat anak saya dulu. Ya Allah, kenapa rasanya aku nggak bisa lupain bayi itu? Ketika tangan aku mengusap pipinya, wajah tenangnya, rasanya aku masih terus ingin melihat dia. Aisyah, kamu pasti ingat anak kamu ya? Ya udah yuk, kita pulang. Bayi ini biasanya tenang kalau ada Mas Dimas. Kok ini juga tumben ya dia jadi tenang? Padahal nggak ada Mas Dimas. Gara Aisyah nih semuanya nih. Hidup jadi kayak pelarian. Tinggal di kontrakan kecil kayak begini. Sengsara banget sih. Wah. Alat gak dapet. Gemes. Buat sial aja tuh. Buat. Jamilah! Apaan sih, Mas? Jamila. Apaan? Gawat. Lihat nih. Muka kita di koran. Lihat. Kok bisa sih, Mas? Mana aku tahu. Pasti ada yang laporin kita. Sekarang ini kita jadi buronan polisi. Gawat. Mas. Ini pasti kerjaannya Aisyah sama temen yang kayak itu tuh, Mas. Aduh, Mas aku nggak mau ditangkap polisi, Mas. Nggak mau. Aku juga nggak mau. Jamila, kita harus kabur dari sini. Kamu sih, aku bilang juga apa? Jangan nyulik bayi. Begini kan jadinya. Mas kok jadi salahin aku sih, Mas? Kesal loh aku nanti. Mas Dimas?
Kenapa? Mukanya murung gitu. Ada yang lagi dipikirin, Mas? Di saat tadi saya pulang ke rumah, saya teringat sama istri saya, Aisyah, Dok. Saya teringat gimana jahatnya saya sama istri saya. Dan tadi di saat saya pulang ke rumah itu, cuma bayangan dan kenangan Aisyah yang saya ingat. Saya nggak pernah membahagiakan dia, Dok. Mas Dimas, jangan terus menyalahkan diri Mas Dimas sendiri seperti ini, Mas. Lalu, saya ketemu sama istri pertama saya, Bianca, Dok. Saya baru sadar saya telah menikahi wanita yang salah, Dok. Karena dia menipu saya bertahun-tahun sejak kami menikah. Mas Dimas, Mas tenang, tenangin diri Mas ya. Mas jangan emosi, Mas, nanti tensinya bisa naik. Ya, tarik nafas, buang nafas. Tenangin diri, tenangin diri. Yaudah, kayaknya saya harus periksa Mas Dimas. Kita cek dulu ya. Ya ampun, tensinya tinggi sekali, Mas. Semua ini salah saya, Dok. Saya sudah menelantarkan istri dan anak kandung saya sendiri. Ya Allah. Apa yang saya lakukan di sini? Dok. Saya nggak bisa di sini, Dok. Saya harus ketemu sama Aisyah. Saya harus minta maaf. Kalau perlu saya bersujud di depan dia agar dia bisa pulang sama saya. Mas, tapi tensinya tinggi sekali, Mas. Nggak bisa, Dok. Saya harus pergi sekarang. Mas. Masih, Mas? Masih, Mas? Dia pingsan lagi. Apa Mas Dimas jadi memburuk lagi karena terpisah dari bayi itu? Pikiran dia jadi kemana-mana dan stres lagi. Kenapa saya masih di sini, Dok? Tadi Mas Dimas pingsan.
Kan saya sudah bilang, tensi Mas tadi tinggi banget. Saya harus ketemu sama Aisyah, Dok. Saya harus ketemu sama istri saya. Iya, Mas. Mas Dimas boleh kok ketemu sama istri Mas. Dan jemput istri Mas. Tapi saya minta tolong ya, Mas. Setidaknya Mas harus sembuh dulu. Makanya Mas harus istirahat, jangan sampai capek. Ya. Sekalian kalau juga Mas memang perlu barang-barang dari rumah Mas, Mas bisa bilang sama saya kok. Nanti biar saya yang ambilkan. Karena bagaimanapun juga walaupun Mas sudah hampir sembuh, tapi sel kanker itu masih ada dalam tubuh Mas. Jadi Mas Dimas gak boleh stres. Ya. Ternyata memang secinta itu Mas Dimas sama istrinya, Aisyah. Perempuan bernama Aisyah itu memang betul-betul beruntung ada laki-laki yang mencintainya sedalam ini. Kenapa rasanya aku kangen banget ya sama yang tadi. Bu. Kenapa sepulang dari rumah sakit Aisyah malah sedih terus seperti ini? Ibu juga nggak tahu, Nak Setia. Tadi ada bayi nangis di sana. Kelihatannya Aisyah nggak tega sama bayi itu. Ya mungkin aja dia teringat sama bayinya, makanya dia begitu. Kenapa ya Dimas belum juga datang jemput Aisyah? Mungkin dengan adanya Dimas, kondisi Aisyah akan semakin baik. Apa sebaiknya aku kasih tahu ke Dimas soal Aisyah? Gimana pun juga kan Dimas suami Aisyah. Dimas harus tahu. Kok nggak aktif? Aku coba telepon di rumah. Satya? Ya, halo Satya. Halo, Mam. Dimas di mana, Mam? Aku mau bicara sama dia.
Dimas udah nggak ada di sini, Setia. Dia tinggal di apartemen sekarang. Tadi balik sebentar cuma buat ngambil barang-barangnya aja. Dimas sekarang tinggal di apartemen. Iya, katanya buat nenangin diri supaya cepat pulih. Supaya dia nggak makin stres, karena kalau misalnya Dimas stres, kondisinya semakin buruk. Mama tahu di mana apartemennya? Tahu, nanti Mama kirim ke kamu, ya? Iya, Mam. Makasih ya. Sebelumnya kondisinya Pak Dimas itu sudah jauh lebih baik. Bisa dibilang dia hampir pulih dan sel kankernya hampir hilang. Tapi tadi Pak Dimas pulang ke rumahnya. Dan begitu kembali, tensinya naik drastis. Dia bilang waktu pulang, dia teringat kenangan tentang istrinya, Aisyah. Dan dia bilang juga dia bertemu dengan istri pertamanya, yang katanya membuat dia sangat marah. Jujur, keadaan seperti ini gak baik untuk kondisi Pak Dimas. Jadi, tolong ya Pak, kalau Bapak nanti ketemu Pak Dimas, jangan bicarakan hal-hal yang bisa buat dia stres ya. Kamu awasin ya. Ya, secepatnya Mas. Gue barusan dapat telepon. Katanya Bu Jamila sama Pak Kartu ada di pasar sekarang. Tapi sekarang udah malam. Apa mendingan nggak usah kasih tahu Aisyah? Kita berdua aja ke pasar. Ya udah, yuk. Oke. Halo, Pak, Pak Polisi. Buruan yang Bapak cari sekarang ada di pasar. Aisyah. Kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Kamu bohong, pembohong ulut tuh kamu. Harusnya kamu tuh membusuk di penjara. Ngerti nggak? Aku bilang cukup. Aku bilang diam. Ini masuk kurang aja. Diam. Kamu jadi berani kamu diam. Kamu diam. Oke, aku pembunuh. Ya, aku pembunuh. Nih, sini, Mama ikut aku. Kamu mau ngapain? Sini. Enggak, kamu mau ngapain? Ngapain kamu jaga? Jaga, jangan aneh-aneh kamu ya. Jaga. Sini. Apa-apa sih kamu? Sini. Jaga. Sini. Enggak. Sini. Nih, Mama lihat nih ya. Tadi Mama bilang apa? Tadi Mama bilang aku pembunuh kan? Jaga. Aku biar jadi pembunuh sekalian. Jaga.